Selamat pagi, hari ini kita akan belajar mata kuliah Sistem Peradilan Pidana. Materi hari ini adalah mekanisme keadilan restoratif. Keadilan restoratif, restoratif justice, diartikan sebagai suatu pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, pelaku, serta masyarakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui dialog atau musyawarah. Berbeda dengan sistem peradilan konvensional, pendekatan ini menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai subjek utama dalam penyelesaian perkara. Fokusnya adalah mencari solusi damai yang mampu memperbaiki kerusakan atau kerugian yang dialami korban serta memulihkan hubungan sosial di tengah masyarakat. Pergeseran paradigma, retributif ke restoratif. Kehadiran regulasi seperti Permano 1 tahun 2024 dan KUHP 2025, UU No. 20 tahun 2025, menandai perubahan fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Paradigma retributif, pembalasan. Paradigma restoratif, pemulihan. Paradigma retributif, pembalasan, merupakan pendekatan tradisional yang berfokus pada penghukuman terhadap pelaku sebagai bentuk pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan. Paradigma restoratif, pemulihan, mengalihkan fokus dari sekadar hukuman penjara menjadi upaya memulihkan keadaan seperti semula sebelum kejahatan terjadi. Pendekatan ini dianggap lebih manusiawi karena tidak hanya melihat aspek legal formal, tetapi juga aspek pemulihan hubungan sosial dan keharmonisan masyarakat. Pemulihan, restoration, bagi korban, memberikan kesempatan bagi korban untuk memperoleh keadilan secara langsung, mendapatkan pengakuan atas kerugian yang diderita, serta memperoleh kompensasi atau ganti rugi. Manfaatnya bagi korban adalah pemulihan langsung baik secara material maupun psikis. Pemulihan dan tanggung jawab nyata. Pertanggungjawaban nyata dari pelaku mendorong pelaku untuk tidak hanya menjalani hukuman fisik, tetapi secara sadar mengakui kesalahan, meminta maaf, dan berkomitmen memperbaiki kesalahannya. Sehingga, pelaku memikul tanggung jawab moral dan sosial secara nyata kepada pihak yang dirugikan. Kedudukan normatif keadilan restoratif. Dalam KUHP 2025, keadilan restoratif bukan lagi sekadar mekanisme tambahan, melainkan telah menjadi pedoman normatif wajib dalam setiap tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Hal ini menandai pergeseran resmi paradigma hukum Indonesia dari pendekatan retributif, pembalasan, menuju pemulihan keadaan semula. Persyaratan penerapan, Pasal 80 Ayat 1 KUHP 2025. KUHP 2025 melakukan penyederhanaan syarat material dibandingkan regulasi sebelumnya, seperti Permano 1 tahun 2024, agar lebih fleksibel dalam praktiknya. Syarat-syarat tersebut meliputi:
1. Jenis tindak pidana. Tindak pidana yang diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori 3 atau pidana penjara maksimal 5 tahun. 2. Profil pelaku. Tindak pidana tersebut merupakan yang pertama kali dilakukan oleh pelaku. 3. Bukan residivis. Pelaku bukan merupakan pengulang tindak pidana, kecuali untuk tindak pidana yang putusannya berupa denda atau tindak pidana yang terjadi karena kealpaan. Transformasi peran hakim dari pasif ke aktif. 1. Kewajiban inisiasi. Berdasarkan pasal 204 ayat 5, hakim wajib menanyakan kepada terdakwa dan korban mengenai upaya kesepakatan perdamaian sebelum melanjutkan pemeriksaan. 2. Fasilitator perdamaian. Hakim harus bersikap persuasif dan mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan pemulihan. 3. Fungsi check and balance. Kesepakatan perdamaian harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh hakim untuk memastikan kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan dan tidak merugikan pihak manapun. Pasal 204 ayat 6. Kerangka regulasi keadilan restoratif di Indonesia. Regulasi sektoral. Sebelum adanya kodifikasi nasional yang seragam, keadilan restoratif diterapkan melalui regulasi di masing-masing lembaga penegak hukum. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU SPPA, merupakan landasan hukum kuat yang mewajibkan penerapan diversi, pengalihan proses formal keluar peradilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Peraturan Jaksa Agung, Perja, No. 15 Tahun 2020, mengatur tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yang memungkinkan jaksa menghentikan perkara jika terjadi perdamaian. Peraturan Polri, Perkapolri, No. 8 Tahun 2021, memberikan wewenang kepada kepolisian untuk menyelesaikan tindak pidana melalui keadilan restoratif pada tahap penyidikan, dengan menekankan pelibatan pelaku, korban, dan masyarakat. Karakteristik. Regulasi ini awalnya terbatas pada perkara pidana umum seperti pencurian ringan, penganiayaan ringan, atau kasus yang tidak menimbulkan korban jiwa. Regulasi yudisial terbaru, Perma No. 1 Tahun 2024. Peraturan Mahkamah Agung, Perma, ini menjadi pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara dengan pendekatan restoratif. Syarat material yang ketat. Penerapannya dibatasi pada tindak pidana ringan dengan nilai kerugian korban tidak lebih dari Rp2.500.000, delik aduan, atau tindak pidana dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun. Peran hakim. Dalam Perma ini, hakim cenderung diposisikan secara pasif dan prosedural, yaitu hanya memeriksa dan mengesahkan kesepakatan perdamaian yang telah dicapai oleh para pihak di luar persidangan. Kedudukan masih dianggap sebagai mekanisme tambahan, complementary mechanism, dan belum sepenuhnya terintegrasi secara mendalam dalam hukum acara. Kodifikasi masa depan, UU No. 20 Tahun 2025, KUHP baru. Integrasi keadilan restoratif ke dalam UU No. 20 Tahun 2025 merupakan puncak dari evolusi hukum acara pidana Indonesia. Beberapa perubahan fundamental meliputi pedoman normatif wajib. Mekanisme restoratif kini menjadi langkah yang wajib ditempuh dalam setiap tahapan proses peradilan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Penyederhanaan syarat. KUHP baru memberikan ruang lebih fleksibel bagi perkara dengan ancaman denda kategori 3 atau penjara maksimal 5 tahun bagi pelaku yang pertama kali melakukan tindak pidana. Penghapusan batasan nilai kerugian. Berbeda dengan Perma, KUHP 2025 menghapus batasan nominal Rp2,5 juta, sehingga hakim memiliki diskresi lebih luas untuk menerapkan keadilan restoratif pada perkara dengan kerugian lebih besar. Transformasi peran hakim. Hakim kini diwajibkan berperan aktif dan persuasif untuk menanyakan, menginisiasi, serta memfasilitasi perdamaian antara terdakwa dan korban di persidangan. Prinsip check and balance.
Kesepakatan perdamaian harus dibuat tertulis dan ditandatangani hakim untuk memastikan kesepakatan tersebut adil dan dapat dilaksanakan.